Don't forget to like, comment, and subscribe. VOK, Voice of Kalijudan. Hello VOK viewers, here you are with me again, Hadi Sutri Sunarlim, and this time I'm going to discuss about the present continuous tense. Okay, present continuous tense ini adalah tense yang kedua setelah simple present tense. Okay, now let's go. Now, how the lesson is organized. Ya, jadi untuk semua pelajaran tenses yang saya bawakan, saya akan mengatur seperti demikian. Jadi kita akan ngomong tentang bentuknya dulu, ya, patterns-nya dan juga time signals, kemudian artinya apa dan penggunaannya. Okay? Now, what about the form? Okay, so these are the 7 basic principles. Okay, the 7 basic patterns. Yeah, so we have present, we have continuous, we have past, we have perfect, future, past, future, and passive. Right? Because we are going to discuss about present continuous, so we are going to discuss only about the present verb 1 and continuous to be plus verbing. Okay, so later, yeah, we are also going to discuss about the passive, but not this time. Okay, now what about the active voice? Coba kita lihat sama-sama. Present itu adalah verb pertama, continuous adalah to be dikasih verbing. Maka di sini kita mempunyai transformasi. Apakah bentuk verb pertama dari to be? Bentuk pertama dari verb to be itu ada 3, yaitu am, is, dan are. So, the pattern of the active voice of the present continuous tense is am, is, are, plus verb ing. Okay. Now, what about the passive voice? Sekarang kita lihat bersama-sama. Yang namanya present itu verb pertama. Kemudian continuous to be ditambahkan verb ing. Nah, kemudian rumus dari passive yaitu to be ditambahkan verb ketiga. Di sini kita akan ada transformasi. Verb pertama dari to be adalah am, is, are. Kemudian verb ing dari to be menjadi being, dan kemudian verb ketiganya tetap. Maka the pattern of the passive voice of the present continuous tense is am, is, are plus being plus verb 3 or past participle. Nah, kalau nggak ada beingnya bagaimana? Kalau nggak ada beingnya, maka dia merupakan bentuk passive voice dari present tense, bukan present continuous tense. Okay, now let's move on. Now, here are the 4 patterns, alright? Nah, patterns-nya ada berapa? Ada 4. Ya. Oke, yang pertama adalah pattern yang positif. So, subject plus am, is, are plus verb ing. Oke. And then, what about negative? It's very simple. Ya. Tinggal kita tambahkan not di belakang to be-nya. Nah, kemudian kita ada yang namanya yes no question. Yes no questions itu adalah pertanyaannya, jawabannya ya atau tidak. Caranya bagaimana? Kita tinggal menaruh am, is, are di depan subjek, kemudian kita taruh verb ing-nya. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia itu kita menggunakan apakah. Kadang kita malas menggunakan apakah, tapi kita hanya menggunakan intonasi yang naik. Jadi seringkali dalam bahasa Indonesia, karena kita sangat malas menggunakan apakah, maka kadang-kadang orang yang kita ajak bicara itu bertanya kepada kita, are you telling me or are you asking me? Nah, tapi kalau dalam bahasa Inggris itu nggak akan terjadi demikian. Kenapa? Karena dalam bahasa Inggris dengan to be ditaruh di depan, maka kita tahu bahwa ini adalah bentuk kalimat tanya yang jawabannya ya atau tidak. Now, what about the last one? The last one is also a question, but it is not a yes-no question. Tetapi ini adalah pertanyaan dengan question word. Ya, tanya dengan question word. Nah, question word itu apa saja? Ya, oke, ada who, what, why, when, how, ya, itu semuanya adalah question word. Apakah cuman itu? Enggak, karena how itu bisa diikuti juga oleh adjective, bisa diikuti juga oleh adverb of manner. Semisal, how yang diikuti oleh
adjektif misalnya, how tall, how hot, how deep, semuanya bisa. Ya, kemudian juga bisa diberikan adverb di belakang. For example, how beautifully, how gracefully, how carelessly, how carefully, and so on. Ya, jadi ini adalah bentuk pertanyaan yang kedua. Ya, oke. Kalau kita lihat di sini, sebenarnya sama persis ya dengan yang kalimat tanya yang yes no, hanya ditambahkan question word di depan. Kalau untuk present tense yang kita telah pelajari waktu lalu, itu malah formnya bukan cuma 4, tapi ada 5. Ya, tapi kalau di present continuous hanya ada 4. So there are only 4 patterns. Oke. Nah, sekarang kita akan mendiskusikan lebih jauh tentang pola-pola ini. Ya, ini adalah pola yang positif. Nah, saya di sini telah memberikan warna-warna. Nah, supaya apa? Supaya lebih gampang belajarnya. Jadi kalau yang kuning ini adalah subjek. Oke, kemudian yang hijau itu adalah to be-nya. Kemudian yang biru adalah bentuk ing-nya. Nah, for example, ya, I am watching the soccer match. Ya, caranya bagaimana membuat kalimat yang positif untuk present continuous? Gampang, subjeknya di depan. Setelah itu kita harus memutuskan to be yang mana yang kita pakai, apakah am, is, atau are. Nah, memakai am, is, atau are itu adalah hafalan. Jadi kalau I harus dengan am, kalau you dengan are, kalau he, she, it dengan is, kalau we dengan are, you, kalian, atau Anda semuanya dengan are, kemudian mereka juga dengan are, they are. Nah, ini harus hafal. Nah, kemudian kita menuliskan kata kerjanya. Nah, di sini adalah watch. Nah, jangan lupa kita harus memberikan akhiran ing. Nah, I am watching the soccer match. Saya sedang menonton pertandingan sepak bola ini atau tersebut. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia kita menerjemahkannya adalah saya sedang melihat. Tetapi sedang itu bukan M-nya itu, enggak. Ya, tapi sedang itu adalah M-nya dengan ing-nya. Itu yang menjadi arti sedang. Jadi bukan berarti I am watching, itu saya, I, sedang am, nonton atau melihat watching. Enggak. Ya, jadi sedang itu kalau bahasa Inggrisnya langsung enggak ada. Ya, karena sedang itu didapatkan dari to be ditambahkan verb ing. Okay, now let us have the second example. He, she, it, ya, is watching the soccer match. He's watching the soccer match. She's watching the soccer match. Ya. Nah, kalau you bagaimana? Kalau we bagaimana? Kalau they bagaimana? Nah, kebetulan you sama they itu menggunakan to be yang sama, yaitu are. Maka you are watching, we are watching, they are watching. Dan artinya adalah sedang melihat. Ya, sedang melihat. Oke. Next. Now, what about? Ya, ini adalah yang kedua, yaitu adalah bentuk yang negatif. So, this is the negative pattern. Now, how do you make it? Gampang. Caranya adalah kita tulis subjeknya dulu, and then we have to write the to be. To be-nya dari mana? Harus hafalan tadi kan? Nah, kalau I dengan am. Nah, cara membuat menjadi kalimat negatif itu adalah dengan cara menambahkan not. Ya, kapan kita menggunakan not-nya ini? Ya, kalau kita mau membuat bentuk negatif, di mana penempatannya? Setelahnya to be. Ya, jadi I am not watching the soccer match. Jadi saya nggak bisa bilang I not am watching or I'm watching not, itu juga nggak boleh. Maka penggunaan not itu harus tepat di belakang to be. Penempatannya demikian. Jadi nggak boleh misalnya I am watching not, ya, atau I not am watching, semuanya nggak bisa. Ya, oke. Kemudian bagaimana dengan subjek he, she, it? Kalau dengan subjek he, she, it sama, ya, kita pakai to be-nya is, kemudian kita kasih not. Ya, contohnya adalah he is not watching the soccer match. Kemudian yang untuk bentuk kamu, kami, kita, mereka dengan are,
not watching. Oke, gampang ya. Jadi caranya hanya menambahkan not setelah to be. Kalau is dengan not bisa kita singkat menjadi isn't. Ya, kalau aren't untuk are dengan not. Kalau am bagaimana, sir? Kalau am dengan not apakah bisa dipersingkat lagi? Nggak bisa. Jadi I'm itu nggak ada. Ya, I'm nggak ada. Tapi kalau I'm not bisa. Ya, I'm not bisa. Oke. Yang kedua misalnya he isn't watching boleh, atau he's not watching, she's not watching juga bisa. Ya. Nanti yang ketiga ini contohnya you are not watching, bisa you're not watching juga bisa, atau you aren't watching. Selain you are not watching. Ya. Oke, selanjutnya ini adalah bentuk yang ketiga yaitu yes no question. Ya. Jadi gampang sekali sih, kita taruh saja to be-nya di depannya subjek. Ya. Kemudian jangan lupa bentuk ing-nya. Oke, kalau kita mau tanya apakah Anda sedang melihat pertandingan sepak bola itu, maka are you watching the soccer match? Is he watching the soccer match? Ya. Are we watching the soccer match? Are they watching the soccer match? Nah, sekarang bagaimana dengan pertanyaan yang ada kata tanyanya? Nah, kalau ada kata tanyanya maka tidak bisa dijawab dengan ya atau tidak. Ya, caranya bagaimana? Gampang sebenarnya. Kalau kita sudah tahu bagaimana cara membuat kalimat tanya, maka kalau kita mau membuat kalimat tanya dengan question word itu sangat mudah, tinggal kita taruh di depannya saja. Jadi kalau misalnya are you watching, itu tinggal dikasih what are you watching, what is he watching, kemudian what are we watching, what are you watching, and what are they watching. Jadi gampang sekali ya, tidak usah diganti dari kalimat tanya yes no, tidak usah, tetap aja, cuman depannya nanti kita kasih question word. Apakah harus dengan what? Enggak, bisa juga dengan semua question word. Oke. Nah, sekarang kita akan mendiskusikan mengenai time signals. Dalam tenses itu yang paling berkuasa itu adalah time signals. Jadi time signals ini yang akan menunjukkan kepada kita, nah kata kerjanya bagaimana. Jadi kalau misalnya ada kata now, ya ada kata keterangan waktu right now, at present, at this time, at this moment, look and listen, maka kata kerjanya harus kita buat dalam bentuk present continuous. Caranya bagaimana? Subjek, to be, verb dengan ing. Ya, jadi seperti itu. Ya, maka bentuk kalimat, ya bentuk kata kerja ini semuanya tergantung dari time signalnya. Jadi yang berkuasa sekali lagi adalah time signalnya. Oke, seperti ini. Maka kalau kita kemarin belajar bahwa dalam present tense itu kita bisa membuat time signal dengan jumlah yang tidak terbatas. Misalnya kemarin kita belajar bahwa every year, every 2 years, every 3 years, every 4 years, sampai every 100 years, every 101 years, dan seterusnya itu, maka sebenarnya kita bisa membuat jumlah time signal yang tidak terbatas. Tetapi untuk simple present tense nggak bisa. Adanya cuman ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi cuma 7 aja. Kalau mau buat yang ke-8 bisa nggak, sir? Oh, nggak bisa. Ya, adanya cuma 7 ini. Oke. Nah, at present, at this time, dengan at this moment. Itu hampir mirip ya. Nah, itu artinya sekarang. Atasnya pun juga sekarang. Loh, yang di bawah ini kok bisa ya? Ini kan, look, listen ini kan kata kerja. Ya, tapi di sini kalau kita lihat, ini bukan kata kerja biasa, tapi ini adalah kata kerja bentuk perintah. Ya. Bila mana kita ngomong lihat, maka sesuatu sedang terjadi yang bisa kita lihat. Dengar, maka kita minta orang untuk mendengarkan sesuatu. Kenapa? Karena ada suara yang atau sesuatu yang sedang terjadi dan itu bersuara. Contoh, listen, ya, John is singing. Kita nggak bisa bilang listen, John sang, nggak mungkin, ya,
Kenapa? Kalau kita bilang dengarkan, maka pasti ada suara yang sedang happening, gitu ya. Jadi nggak mungkin kita bilang listen, John sang, atau listen, John was singing. Ya, nggak mungkin. Ya, alright. Oleh karena itu, look dan listen merupakan dua kata kerja yang juga menjadi bagian dari time signals untuk present continuous. Nah, sekarang meaningnya apa? Simple present continuous mostly expresses that something is happening as we speak. And this tense also serve other functions. Simple present continuous is different from the simple present tense in the sense that the simple present tense talks about something in the present without the idea of happening as we are speaking. Ya, itu bedanya. Jadi kalau kita bilang tentang present tense itu ya tidak terbatas waktu memang, tetapi bukan sekarang sedang terjadi. Ya, misalnya ayah saya merokok. Ya, my father smokes. Ya, tapi sekarang ayah saya sedang tidur. My father is sleeping, maka he is not smoking, he is sleeping. Ya, maka he smokes but he is not smoking. Jadi dia memang mempunyai kebiasaan merokok, tetapi dia tidak sedang merokok. Ya memang bukan kebiasaan yang baik ya merokok itu. Oke. In the Indonesian language, the translation of the to be and the suffix ing is sedang atau means sedang. Jadi sedang itu didapat dari to be dengan akhiran ing. Jadi kalau misalnya kita terjemahkan apa sih bahasa Inggrisnya sedang, itu pasti nggak ada. Ya, kenapa nggak ada? Karena sedang ini terlebur dari to be dengan ing. Ya, jadi bukan kata per kata bisa kita terjemahkan. Oke, sekarang kita akan mendiskusikan mengenai penggunaan-penggunaan dari present continuous tense. Oke, yang pertama adalah something that is taking place as we are speaking. Nah, ini saya kira dari tadi kita mendiskusikan ini ya. Yang kedua, something that is not finished at the moment of speaking. Sesuatu yang tidak selesai pada saat kita sedang bicara. Something in the near future. Sesuatu yang ada di masa depan, tapi tidak jauh dari sekarang. Something that is changing. Sesuatu yang sedang berubah. Dan yang kelima adalah expressing that somebody is annoyed when it is combined using the adverb of frequency, always. Mari kita lihat bersama-sama. Jadi yang pertama itu adalah to talk about something that is taking place as we are speaking. For example, look, your kid is running to the lake. Listen, he's singing in the bathroom. Mom is cooking in the kitchen. Maka ini artinya sedang terjadi pada saat ini. Nah, kemudian kita lihat penggunaan yang kedua. Present continuous tense is used to talk about something that is not finished at the moment of speaking. For example, can I return your book next week? I'm still reading it. Ya, boleh apa nggak saya kembalikan bukumu minggu depan? I'm still reading it. Padahal sekarang ketemu saya, ya anak itu masih misalnya sedang makan bareng di kantin gitu kan. Maka nggak apa-apa. I'm still reading it, itu artinya masih belum selesai. Ya. Oke, yang kedua, can you give me a minute? I'm still working on it. Ya, can you give me a minute? I'm still working on it. Jadi masih sedang ya mengerjakan gitu ya. Oke, jadi belum selesai. We are still fixing it. Give us 10 minutes. Ya, itu artinya adalah pada saat kita bicara sama orangnya dan kemudian mereka bilang we are still fixing it, maka artinya adalah bahwa sesuatu itu belum selesai. Ya. Right now we are discussing use number 3. Present continuous tense is used to talk about something in the near future. Ya, contohnya, he's coming in a few minutes. They're going but a bit later. He's arriving soon enough. Loh, kalau something in the future, kenapa kok nggak pakai bentuk future saja? Misalnya he's going to come atau he will come. Enggak. Kenapa? Karena kalau kita pakai present continuous, maka sebenarnya kita ingin mengkonfirmasi bahwa sesuatu itu akan terjadi dan akan terjadi in the near future. Jadi sebentar lagi. Ya. Jadi kalau kita sudah memastikan bahwa sesuatu itu akan terjadi dan sebentar lagi, maka tidak usah dengan bentuk simple future tense, cukup dengan ini. Misalnya, he's coming in a few minutes. In a few minutes itu kan nggak lama gitu loh.
Ya, jadi nggak usah dengan he's going to come atau he will come, tapi lebih pasti bila mana kita mengatakan he's coming. Ya, kemudian they are going but a bit later. Nah, jadi kita ingin menyatakan bahwa perginya mereka itu suatu kepastian. Ya, he's arriving soon enough. Maka kita tahu bahwa dia datang itu ya sebentar lagi, gitu ya, nggak lama. Oke, yang keempat adalah present continuous tense is used to talk about something that is changing. Sesuatu yang berubah, bukan sesuatu yang terus seperti selama-lamanya. Nah, kalau kita ngomong sesuatu yang tidak berubah, maka kita ngomong dengan present tense. Tapi kalau kita ngomong dengan present continuous itu, kita bisa memakainya untuk menyatakan bahwa sesuatu sedang berubah. Ya, ada perubahan. For example, this is unbelievable. The prices are rising sharply. Jadi kita mau bilang bahwa biasanya harga ini ya begitu-begitulah gitu ya. Kemudian hanya pada akhir-akhir ini itu are rising sharply. Jadi ada suatu perubahan ya. It's getting better each day. Jadi ada suatu perubahan bahwa dia lebih baik. Kemudian yang ketiga, look, the number of the people interested in the sport is multiplying. Kita mau bilang bahwa ada suatu daerah baru gitu ya, bahwa orang tertarik pada olahraga tersebut. Ya, jadi kita percaya bahwa hal-hal yang ada perubahan seperti ini itu adalah hal-hal yang tidak kekal, jadi tidak selama-lamanya. Maka kita memakai present continuous. Oke, sekarang penggunaan yang kelima atau yang terakhir. Present continuous tense digunakan untuk menyatakan bahwa seseorang itu merasa terganggu. Nah, caranya bagaimana? Kita menggabungkannya dengan always ya sebagai adverb of frequency. Contoh, he's always losing his keys. Ya, artinya apa? Bahwa misalnya kita pergi sama teman kita yang namanya John. Setiap kali, "Hai John, kita pergi John. Bentar, kuncinya mana? Dia selalu bingung. Maka kita bisa bilang, ya, John is always losing his keys. Atau kalau misalnya kita ngomong langsung ke dia ya, aduh John, kamu tuh lagu lama. You are always losing your keys. Gitu ya. Jadi kita merasa terganggu. Nah ini, your kid is always playing games. Nah, ini kalau bapak ngomong ke ibunya atau ibunya ngomong ke bapaknya. Kalau lagi baik anak saya, kalau lagi nggak baik anakmu, ya. Oke, nah ini sekedar intermezzo aja. Ya, your kid is always playing games. Jadi, kalau apa sih bedanya your kid plays game dengan your kid is always playing games? Beda. Kalau yang ini, ya main gamesnya itu terlalu over ya, dan sudah menjadi suatu hal yang mengganggu, gitu kan? Nah ini, yang ketiga, your friend is always coming late. Jadi, your friend always comes late dengan your friend is always coming late itu lebih parah. Your friend is always coming late. Jadi that friend itu kalau terlambat ya udah biasa dan kita udah sebel sebenarnya. Ya, jadi ada rasa sebel yang kita ungkapkan di sini. Oke, sekarang kita akan bicara mengenai common mistakes. Jadi seringkali orang-orang itu buat bentuk present continuous itu rumusnya salah. Nah, kesalahan yang pertama, subjek ditambahkan am, is, are, kemudian verb pertama tanpa to be. For example, he is go, he is it. Itu nggak bisa. Ya, kita tahu bahwa sebenarnya to be itu selalu diikuti oleh verb ing atau verb ketiga, tapi tidak pernah verb pertama maupun verb kedua. Jadi kalau misalnya kita sering membuat seperti ini, maka seharusnya kita punya yang namanya self-correction mechanism. Jadi kita tulis sendiri, oh ya ini keliru, maka saya harus kasih ing. Nah, yang kedua, untuk kalimat negatif, sama, ya sudah benar kasih not, tapi verb pertama. Oh, he's not eat, salah, he's not eating. Ya, contohnya seperti itu. He's not eating, ya, he is writing, for example. Ya. Kemudian yang ketiga ini saya rasa malah sering sekali ya, jadi to be-nya hilang, nggak tahu kemana. Ya, ini juga salah. Jadi misalnya she telling a story, nggak bisa. Harusnya apa? She is telling a story. Nah, kemudian
Yang keempat, itu subjek am, is, are, tambahkan verb ing, kemudian langsung dikasih kata tanya. Ya, tanda tanya seperti itu. Tidak bisa. Ya. Kenapa? Karena kalau seperti ini, maka yang benar adalah am, is, are-nya ditaruh di depannya subjek. Ya. Kalau misalnya kita tuh ngomong dalam bahasa Indonesia, dia sedang makan. Itu mungkin pernyataan ya, dia sedang makan. Nah, tapi nggak bisa dalam bahasa Inggris. Kita dalam bahasa Inggris nggak bisa hanya mengandalkan lagu seperti itu, ya, atau rising intonation aja. Ya, jadi ini yang seringkali terjadi dan salah. Ya, contoh yang lain, misalnya gini, he's going now, bukan is he going now. Ya, walaupun intonasinya kurang jelas pun, kalau kita mendengar is he going now, kita tahu bahwa itu adalah suatu pertanyaan. Ya, jadi memang intonasi penting. Kalau misalnya is he going now, nah itu lebih bagus lagi. Ya, tapi bahkan tidak dengan intonasi yang sangat baik pun kita harusnya tahu kalau am, is, are-nya di depannya subjek, maka itu adalah untuk kalimat tanya dari present continuous tense yang membutuhkan jawaban dia atau tidak. Kemudian yang kelima, WH question words, kemudian am, is, are, tambahkan subjek, tambahkan verb pertama. Ya, where is he go? Jangan where is he going. Ya, what is he eat? Nggak bisa what is he eating. Nah itu. Jadi seringkali kesalahan-kesalahan seperti ini muncul, dan semoga setelah kalian lihat ya modul atau video VOK mengenai pembelajaran tenses bersama saya ini, maka kesalahan-kesalahan yang seperti ini sering terjadi tidak terjadi dengan Anda. Demikian presentasi saya kali ini mengenai present continuous tense. Dan untuk video berikutnya saya akan sharing mengenai tense yang berikutnya, yaitu present perfect tense. Tetap nantikan ya. Terima kasih. Hi, the team of VOK and I at this Narling hope that you can learn grammar better so that later you can speak, read, and write better English. Now that you think this video can do good to other people, share this video and others of VOK so that they will get the benefits. And more, they will get to know your study program, the English Language Education Study Program of Vidya Mandala Catholic University, Surabaya, that we all love better. So once again, like, subscribe, and ask questions if you have any. Last but not least, let's keep learning English grammar. Bye.